kasih Pak WP. Saudara, saya diminta Pak Hari untuk membagikan pelayanan apa yang dikerjakan selama COVID ini. Ya, jadi di sini saya hanya sharing, saya hanya berbagi saja. Dan nanti kalau muncul pertanyaan-pertanyaan yang konseptual, yang biologis, gitu ya, yang angel-angel, itu adalah bagiannya Pak WP. Maka saya senang sekali didampingi Pak WP, ya. Jadi dia akan mampu menjelaskan dengan baik. Saya hanya berbagi saja sebetulnya apa yang kita lakukan di dalam pastoral kita, pelayanan kita. Saudara, saya mendasari pelayan dulu ya, supaya kita kalau melayani itu kan mesti kan paling tidak dan harus bagi saya hati dulu kan ya. Hati dan konsep apa yang ada di dalam benak saya, dan itu yang mendorong kemudian saya melakukan seluruh aktivitas yang saya kerjakan. Ya. Saya ingat ketika Petrus itu bertanya kepada Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus ketika kasus terakhir setelah pergumulan yang begitu berat dialami Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, lalu jawab Petrus dengan jujur ya, sampai 3 kali pun dia katakan, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Lalu di situ Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Jadi saudara, kasih kepada Tuhan itu ternyata adalah diwujudkan bagaimana kita melayani Tuhan, ya. Bagaimana kita melayani jemaat. Ya. Kasih kepada Tuhan itu bukan dalam bentuk konseptual, saya tahu, bukan juga secara emosional, oh ya saya mengasihi Tuhan, tapi ada wujud konkretnya. Ya. Wujud konkretnya apa? Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi itu dulu yang mendasari ya kenapa kita bertindak, kenapa kita melakukan pelayanan pastoral di tengah-tengah kesulitan ini ya. Kasih kepada Tuhan itu diwujudkan melalui peranan kita di dalam menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakannya. Oleh karena itu ketika COVID-19 memporak-porandakan semua kehidupan bergereja, semua persekutuan bergereja, ya. Beban pergumulan yang luar biasa, bahkan keluarga, ya. Melalui stay at home ada yang tambah rukun, tetapi juga tambah ternyata banyak yang konflik, malah angka perceraian lebih tinggi ketika stay at home dan sebagainya. Ya. Maka kasih kepada Tuhan itu diwujudkan melalui peran kita di dalam melayani, ya. Melayani justru pada saat ketika persekutuan itu sudah tidak ada lagi, kelas pengajaran itu tidak ada lagi, konseling tatap muka itu tidak ada lagi, pelatihan-pelatihan pelayanan juga tidak ada lagi, perkunjungan, pelayanan kedukaan yang dulu bisa rame-rame olahraga, sampai olahraga pun masuk gereja, ada senam, macam-macam gitu ya, itu sudah buyar semua. Ya. Nah, oleh karena itu ketika COVID-19 memporak-porandakan kehidupan bergereja, ya, ada satu hal, Nats itu berbicara, ya, yang mengkaitkan kita, yang menguatkan kita adalah relasi. Ya. Relasi saya dengan Tuhan, relasi saya dengan sesama kita, itu yang tidak bisa putus. Ya. Itu yang tidak bisa dibatalkan atau diporak-porandakan oleh apapun. Maka nas tadi ya saya sangat dikuatkan lagi ketika Tuhan Yesus berkata, buluh yang patah tertular tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itu berarti apa, saudara? Itu berarti satu relasi yang antara kita pendeta yang menyatakan diri gembala. Atau dikatakan apa status saudara dan saya? Gembala. Maka kerjaannya apa? Hanya satu, menggembalakan. Tidak ada kerjaan lain. Nah, ketika saya menggembalakan, maka dasar yang paling kuat adalah relasi itu tidak boleh putus. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, kata Tuhan Yesus.
yang tetap menjaga relasi itu dengan baik. Nah, dengan demikian, apa yang dapat kita lakukan di dalam penggembalaan pastoral kita? Saudara, kalau kita mau teliti dengan selipka, banyak sekali yang dapat kita lakukan. Ya. Yang pertama, saudara, kita mesti lihat data anggota dulu. Ya. Kalau kita mau melayani dengan utuh, maka buka data anggota jemaat, saudara. Ya. Saya membuka data anggota jemaat, di mana di dalam data itu ada anak, ada remaja, ada pemuda, ada dewasa, dan ada lansia. Itu status menurut usia dulu, ya. Nah, ketika saya membuka data itu, berarti saya akan memulai dari anak. Apa yang akan saya kerjakan di dalam situasi yang seperti ini untuk anak-anak? Maka peran kita sudah sebagai gembala adalah mendampingi, memotivasi, menggerakkan guru sekolah minggu untuk tetap melakukan aktivitasnya. Baik itu di dalam pelayanan anak, dalam ibadah, dalam cerita, membuat kegiatan-kegiatan anak. Ya bentuknya apa sekarang? Ya bentuknya macam-macam, dengan Zoom, dengan rekaman audio, dan sebagainya. Bahkan dari anak-anak itu sudah ada yang bertanya, gimana Pak Ibu Guru kalau saya persembahannya tidak di gereja? Saudara, di situ kita sudah juga bisa ajarin anak-anak, oh ya nggak apa-apa, masukkan amplop dulu, disimpan, ya nanti dibawa ke gereja kalau kita sudah ke gereja, ataupun ya kalau sudah memakai program beberapa program yang sudah persembahan dengan transfer, dengan OVO dan sebagainya. Oh, anak-anak diajari untuk main OVO, senangnya luar biasa itu ya. Untuk bisa tetap memberikan kasihnya kepada Tuhan melalui persembahan. Itu kepada anak. Dan kepada remaja juga sama, saudara, bahwa kita mendampingi pengurus-pengurus remaja, memberikan motivasi dan menguatkan, ayo kita bisa melayani bersama. Ibadah remaja harus dilakukan oleh remaja sendiri. Kenapa? Sudah karena bahasanya lain, jiwanya lain, pergumulannya lain gitu ya. Sehingga ketika anak remaja dipimpin oleh remaja sendiri, sekalipun tetap firman Tuhannya disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang mengerti pergumulan-pergumulan remaja dan pemuda, mereka juga bisa sudah mengembangkan puji-pujian yang luar biasa. Kalau kita lihat, saudara, melalui IG, YouTube, Line, Zoom, semuanya sudah kreativitas anak remaja pemuda, bahkan dari anak sekolah itu luar biasa banyak. Ya, saya usul nanti habis ini ada topik ya, bagaimana memanfaatkan ya media digital itu jagonya Pak WP, saudara. Habis ini supaya ngomong Pak WP bagaimana supaya media digital itu dimaksimalkan saat ini, ya. Itu untuk pelayanan pemuda remaja, dan sampai kita masuk data kepada pelayanan dewasa dan lansia. Saudara, pelayanan dewasa dan lansia ini jauh lebih kompleks, dan ini adalah wilayah kita, saudara dan saya, yang memasuki usia range yang dewasa dan lanjut usia. Kecuali saudara kalau masih pemuda, garap pemuda saudara. Saudara pegang remaja, garap remaja saudara. Saudara pegang anak, garap anak saudara, ya, dengan baik gitu ya. Nah, kita yang usia dewasa, ya, sebaya dengan saya itu adalah sebetulnya pastoral kita jauh lebih kompleks, ya. Tetapi saya mau bicara tentang ibadahnya dulu. Ibadah itu tetap jalan, saudara. Ibadah itu, saudara, saya kok tidak setuju, saudara, karena banyak masukan dari jemaat bahwa kalau dinunut-nunutkan yang lain, silakan jemaat cari sendiri. Firman Tuhan yang dibutuhkan banyak sekali di media, sudah boleh dikatakan kalau saya mau pakai bahasa, dipasarkan. Ya. Tinggal orang tuh kayak belanja pergi ke pasar, mau ambil apa, ambil apa. Saudara, dalam pergumulan saya dan masukan daripada jemaat, Pak, ya, bisa enggak bisa kita mau dengar suara gembala kita sendiri. Bukan berarti mau egois, bukan berarti mau gembala center, bukan. Tapi kedekatan relasi emosional dan kedekatan pergumulan dan yang tahu masalah-masalah dengan konkret jelas, itu adalah kita pendetanya.
Maka ketika garap dewasa sampai lansia, ibadah minggu itu suara saudara sebagai gembala, sebagai bapak rohani sangat-sangat dibutuhkan oleh jemaat. Maka kita bisa mengembangkan ibadah itu melalui sarana media digital, ada refleksi firman Tuhan, ada pelayanan telepon. Ya. Saya baru mau mendata lagi, saudara sudah didata oleh kantor, tolong datakan nama-nama jemaat semuanya, lalu mau diteleponi satu-satu, hanya say hello dan katakan, hari ini saya mau berdoa bagi saudara. Apa yang jadi pergumulanmu hari ini? Di rumahmu itu apa? Oh, saudara akan buka semua. Baik dalam stay at home yang harmonis, yang menyenangkan, atau justru stay at home itu membuat konflik di dalam kehidupan rumah tangga. Malah terjadi child abuse di dalam rumah tangga itu. Nanti kita lihat case-case yang luar biasa ketika kita sudah masuk kepada stay at home. Itu wilayah yang lansia yang bisa kita kerjakan, komunitas dewasa yang bisa kita garap. Ya. Kemudian saudara di dalam ibadah, ya, itu merupakan bagian pemeliharaan rohani jemaat. Ya. Kebaktian tetap berjalan, kalau saudara bisa melakukan PA juga tetap berjalan, baik dengan visual atau dengan audio, ada tetap persekutuan doa yang juga diikuti jemaat, saat teduh harian, refleksi dan firman Tuhan, yang disampaikan pendek-pendek, saudara, tapi setiap hari jemaat itu bisa buka, jemaat itu bisa baca firman Tuhan, karena kekuatan yang bisa menopang jemaat di tengah-tengah krisis saat ini hanya firman Tuhan. Saya banyak menemui orang yang sudah putus asa, sudah mau udah semati, Pak, begitu ya. Begitu dia baca firman Tuhan, ada seperti api yang membakar hatinya, semangatnya untuk melihat kembali bahwa hidup ini punya makna yang luar biasa. Ya. Saudara, itu di dalam menolong pergumulan jemaat. Nah, sekarang kalau ada yang sakit, saudara, pergumulan jemaat ketika kita mengerti jemaat yang sakit bisa dua, sakit karena bukan COVID atau sakit karena COVID. Ya, kalau sakit karena COVID, saudara, ini membutuhkan perhatian khusus. Ya. Yang terus dikontak nggak bisa tidak, saudara, karena itu mereka betul-betul punya pengalaman yang unik ketika COVID itu kena. Karena bisa langsung pulang ke rumah Bapak, bisa bertahan terus, ya, dengan stamina yang baik, tetapi baik dua hal. Memang Tuhan panggil ataupun Tuhan izinkan masih ada bersama dengan kita, itu punya pengalaman yang unik ketika COVID itu menyerang tubuhnya. Maka kontak itu yang tidak bisa putus. Ya. Entah paling tidak melalui WA, ya, melalui video call WA, atau apapun yang terus menguatkan sampai dia memiliki kemenangan. Nah, itu kalau kita bertemu kepada saudara-saudara kita yang sakit, dan juga kita tidak luput ketika kita melayani kedukaan. Saudara, saya pernah beberapa masa COVID ini ada jemaat yang Tuhan panggil, tapi bukan karena COVID. Dan itu pun polanya juga sangat-sangat sederhana sekali, dilakukan dengan begitu singkat, saudara. Yang penting cepat dikubur, cepat pulang, karena memang pas ada PSBB begitu. Tapi itu juga memberikan luka, duka yang sangat dalam. Dan ini juga membutuhkan perhatian kita untuk boleh terus menguatkan. Lalu pergumulan jemaat yang lain sudah kita temui yang tidak kalah beratnya dengan sakit adalah pergumulan ekonomi jemaat. Saya membagi ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Ya, ketika kita bergumul dengan pergumulan jemaat. Kalau data saudara, ada data-data yang jelas tentang profesi,
Ya, sudah kalau data lengkap itu sudah akan gampang sekali untuk melihat ya siapa yang dokter, yang insinyur, yang pegawai negeri, yang pegawai swasta, yang memang guru, yang konglomerat, yang bos dan sebagainya. Di data saudara kalau lengkap itu pasti ada. Maka saudara ketika jemaat betul-betul mengalami pergumulan yang berat COVID-19 ini, maka saya membagi ada yang kelas atas, ada yang kelas menengah, lalu menengah bawah, dan paling bawah. Ya, saudara, itu kondisi yang ada. Nah, untuk mendampingi ya, pergumulan jemaat yang memiliki ekonomi atas, ya, konglomerat, gitu ya, ya bos besar, bos kecil, ya, saudara, mereka punya pergumulan sendiri. Pergumulannya apa? Mereka sekarang sama-sama semua tidak berpenghasilan. Piutang itu sudah tidak dibayar. Atau juga ikut-ikut untuk tidak membayar dengan memanfaatkan situasi COVID-19. Saudara bayangkan ketika barang-barang 3 bulan yang lalu itu pengiriman barang Desember, saudara. Yang tentunya Desember, Maret itu sudah ada order yang baru. Dan ketika order baru itu sudah dibuat untuk siap dikirim, begitu akan dikirim, saudara, barang yang sudah laku dari Desember sampai Maret itu kan seharusnya dibayarkan. Tapi mereka katakan, waduh Pak, sorry Pak, ya, kami tidak bisa membayar. Saudara bayangkan, ya, untuk membuat modal yang sudah ready stock untuk dikirim mulai Maret sampai Juni, barangnya numpuk di gudang semua. Uangnya mandek berhenti di situ. Dan dia mungkin juga ada yang sama-sama ikut-ikutan. Kalau yang baik tetap bayar. Dia takut akan Tuhan, oke ini barang yang sudah di tanganku sudah laku, aku harus bayar. Kalau tidak, mereka akan operasionalnya akan mati. Tapi ada kata, oh enggak, biarin aja lah. Ya, menahan. Jadi antara piutang dan yang utang ya, yang harus dibayar ikut-ikut dengan memanfaatkan COVID-19. Dan akhirnya, saudara, apa yang namanya rugi itu dialami semua. Ya, baik yang konglomerat, yang menengah, ataupun menengah bawah. Ya. Tetapi masalahnya, saudara, yang konglomerat, yang kelas menengah itu masih ada tabungan. Nah, itu yang menguntungkan mereka. Ya. Masih ada safety-nya, gitu ya. Masih ada aset. Masih bisa membayar karyawannya, pegawainya, THR-nya, pembantu rumah tangganya. Dan disinilah peran kita yang betul-betul menguatkan mereka semua. Menguatkan bagaimana? Menguatkan untuk bisa memindahkan orientasi pergumulan mereka yang bukan pada hasil, bukan pada keuntungan, bukan apa yang saya dapat, tapi justru saat ini kita punya peran yang luar biasa untuk mengalihkan fokus hidup mereka kepada Tuhan. Bukan kepada hasil. Kalau kepada hasil, saudara, hancur-hancuran mereka. Saudara, saya punya jemaat yang karyawannya 14.000, saudara. Saudara bayangkan, kalau 14.000 bayar UMR saja, ya, 4 juta, 1 bulan itu berapa? M loh, saudara. M bicaranya. Kalau dia mengatakan, aku juga tidak dapat pemasukan. Semua duit-duit barang-barang yang saya ekspor, saudara, semua juga luar negeri podoy, gak bayar semua. Dia akan ambil tindakan, udah PHK saja. Paling gampang. Situasi menunjang, kasih gaji separuh. Ya. THR nggak usah dikasih. Saudara, apa yang kita lakukan di dalam mendampingi mereka? Saudara, ketika kita mendampingi dengan baik, saya sungguh bersyukur. Ya.
Sungguh berkat itu karena betul-betul pekerjaan Tuhan. Kalau enggak, sudah enggak ada, sudah enggak mempan omongan kita. Kenapa? Karena saya, saudara, itu tidak terlibat langsung di dalam pergumulan mereka. Jangan sampai mereka katakan, iya Pak Nathan, kamu yang enggak punya karyawan, saya kan punya. Kamu enggak kerja, saya yang bekerja. Saudara, jangan sampai berkata demikian, saudara. Oleh karena itu satu-satunya adalah bagaimana kekuatan firman Tuhan terus diingatkan kepada dia bahwa Tuhan itu sayang dengan kamu, dan akhirnya saudara, orang yang demikian mempunyai pandangan sangat-sangat mengkagetkan saya. Tuhan bekerja luar biasa. Dia katakan apa? Ya Pak Nathan, kalau aku nuruti ya apa yang aku dapat, aku hasil. Sudah 3 bulan tidak ada hasil. Tapi aku lihat karyawan yang Tuhan berikan, itu sudah bertahun-tahun dengan setia bekerja untuk saya. Dan itu mendatangkan keuntungan yang luar biasa untuk saya. Dan saat ini, ketika saya tidak dapat hasil, mereka tidak bisa makan kalau tidak saya gaji. Apakah itu saya bertanggung jawab kepada Tuhan? Bukankah ini kesempatan Tuhan menitipkan mereka kepada saya untuk membuat mereka tenang? Mazmur 23 itu saya betul hayati, Pak. Bagaimana juga saya membawa ketenangan semua karyawan saya. Saya tidak akan motong, saya tidak akan tidak memberi THR, saya berikan tetap semuanya, sekalipun Pak, saya banyak jual aset. Dan aset yang dijual nggak tanggung-tanggung, miliaran untuk bayar ini. Nah, saudara, itu pergumulan-pergumulan pengusaha gitu ya. Mereka masih ada tabungan, mereka masih ada aset, mereka masih punya kemampuan untuk bayar. Tinggal kita menguatkan mereka, ayo fokus Anda itu ya. Tuhan itu sudah berkati kamu luar biasa gitu ya. Mari kita lihat Tuhan. Ya. Kalau kita lihat hasil itu ancur. Ya. Nah, maka poin yang berikutnya adalah perhatian kepada jemaat yang memiliki kehidupan ekonomi bawah dan paling bawah. Nah, saudara, ketika kita bicara pengusaha yang menengah ya, atau sampai yang ke bawah, saudara, mereka itu sudah nggak punya tabungan sama sekali. Mereka sudah tidak ada aset. Mereka ketakutan luar biasa di PHK. Bahkan yang sampai dipotong 50% pun masih katakan, Pak, sungguh bersyukur Pak. Gaji saya dipotong 50% daripada di PHK. Aduh, ketika pun saya mendengar gaji dipotong itu, waduh saudara. Untuk kehidupan keluarga mereka pas-pasan luar biasa, tapi mereka bisa kata terima kasih Tuhan, tidak di PHK. Coba bayangkan kalau di PHK itu ya, apa yang dirasain? Mereka sudah berhenti, mereka tidak punya penghasilan, dan mereka nggak tahu untuk apa. Oleh karena itu, sudah ketika itu gaji dipotong dan kemudian dirumahkan, mereka yang dirumahkan di PHK itu juga rawan untuk tidak makan. Disinilah peran gereja, disinilah peran pastoral kita untuk menguatkan dan memberikan tindakan konkret untuk memenuhi kebutuhan jemaat. Saudara, kadang-kadang saya juga heran di tengah-tengah situasi yang sulit ini ketika gereja mau memberikan bantuan itu diskusinya juga masih panjang. Saudara. Masih ada orang yang bisa mengatakan, Pak Nathan jangan beri ikan, beri kailnya saja. Kalau mau beri ikan sampai kapan kas gereja ini bisa habis? Saya nggak habis pikir, saudara. Kalau ada rekan, ada teman-teman yang penatua, yang aktivis, yang begitu masih kita menemukan begitu sekuler sekali. Semua di PHK, Pak. Ya nggak apa-apa di PHK. Semua nggak makan, ya biar cari makan sendiri. Saya bilang, itu bukan gereja. Gereja tidak sama
dengan perusahaan dalam dunia ini. Apapun all out, kita harus betul-betul memperhatikan jemaat kita kalau ada jemaat kita yang tidak bisa makan. Maka saudara, ketika kita menata kehidupan ekonomi jemaat, ada yang konglomerat, ada yang kelas menengah, ya atau menengah, gitu ya. Itu ternyata saudara bisa kita kembangkan dalam pastoral kita untuk menjalankan pola hidup bergereja, bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Satu anggota sakit, maka seluruhnya akan sakit. Saudara, luar biasa, saudara, ketika GKI Solo membuka persembahan kasih COVID untuk mereka yang sudah tidak bisa makan, untuk mereka yang pekerjaannya berhenti total, kita berikan ya uang untuk makan sebulan. Maret, April, Mei, Juni, ya mudah-mudahan Juni sudah aman balik lagi ya. Dari mereka, saudara, dari orang-orang yang masih diberkati Tuhan, yang masih punya aset, yang masih bisa berbagi, saudara, luar biasa. Mereka mampu memberikan persembahan COVID-nya ke gereja. Dan akhirnya kas gereja pun sudah memakai kas COVID-19 ini luar biasa. Itu yang di luar dugaan saya, saudara. Bahwa Tuhan masih bekerja. Tubuh Kristus itu masih nyata dan memang harus kita nyatakan. Itu panggilan kita sebagai gembala ya, untuk memperhatikan gereja itu satu tubuh. Ya. Maka saudara, ketika saya menjelaskan pastoral saya, maka pastoral itu menyangkut seluruh keberadaan kita secara utuh. Ya. Tubuh, jiwa, dan roh, itulah yang harus kita gembalakan. Ya. Ketika saya katakan tubuh, jiwa, roh, pasti saudara tahu. Ya. Doktrin manusianya lulus, pasti saudara tahu bahwa saya orang trikotomi, gitu ya, bukan dikotomi, gitu ya. Dan disinilah mencoba saya memahami apa itu manusia yang utuh, tubuh, jiwa, dan rohnya di dalam penerapan pastoral yang harus kita perhatikan secara utuh. Tubuh itu apa? Tubuh bicara sandang, pangan, dan papan. Bahwa jemaat apakah sudah cukup untuk kebutuhan dasarnya yang saat ini adalah pangan, makan. Kalau sandang, kalau papan untuk COVID ini, ya sudah itu nanti kita nomor 2-kan dulu. Tapi nomor 1 kan nggak bisa ditinggalin, makan. Bagaimana jemaat, bagaimana kehidupan bergereja, bagaimana pastoral itu memelihara tubuh ini dengan baik. Baru kemudian jiwa. Dalamnya ada pikiran, emosi, kehendak, nafsu di dalamnya. Yang betul-betul jiwa itu membutuhkan kekuatan ketika pemazmur mengatakan, aku membaringkan kamu di tempat padang rumput yang hijau. Bukankah itu berbicara ketenangan jiwa? Sehingga antara pikiran, antara emosi, antara kehendak, itulah yang terus kita betul-betul menguatkan mereka. Jangan sampai gejolak emosionalnya itu sudah begitu meluap-meluap sehingga tidak mampu lagi jemaat yang penuh dengan pergumulan itu memikirkan apapun, seolah-olah sudah buta semuanya karena gejolak emosinya yang luar biasa yang tidak sempat kita dampingi. Dan ketika kita dampingi, kita bisa masuk wilayah konseling kita, pastoral kita, menyentuh emosional mereka, menyentuh beban hidup mereka, menyentuh air mata mereka, sama-sama menangis dengan mereka. Oh, saudara, itu akan memberikan ketenangan emosional yang luar biasa, yang akan mempengaruhi pikirannya dan juga tindakannya. Dia akan punya tindakan yang luar biasa. Itu pendampingan pastoral di dalam kehidupan jiwanya. Dan rohaninya. Ini yang paling basic, paling dasar.
Bagaimana kita memelihara hidup rohani itulah yang akan boleh menguatkan kehidupan jiwa mereka, yang memampukan tubuh mereka bisa berbaring dengan tenang, bisa dipakai Tuhan luar biasa untuk menguatkan ya saudara-saudara mereka semua. Ya, begitu kita bisa menangkan satu orang, saudara, mereka tuh akan ketok tular. Kata, wah Pak, terima kasih Pak. Aku juga bisa saling berbagi dengan tetangga-tetangga yang selama ini saya tidak pernah kenal tetangga. Begitu stay at home, di rumah terus, kenal tetangga, saya bisa membagikan pergumulan iman saya. Bahkan mereka bisa mengenal Tuhan yang dulunya tidak ngerti dan tidak kenal siapa Tuhan yang saya yakini, Tuhan yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Ya, itu luar biasa. Dan kemudian sudah selanjutnya adalah pelayanan pastoral yang optimini, itu lebih luas, mencakup ya mengikuti program yang sudah dilakukan dalam skala besar, sudah itu sinode, klasis, bamak, PGI wilayah atau PGI, ya, atau juga pelayanan sosial kebangsaan, ya, bisa saja mengikuti program-program yang sudah dilakukan oleh gereja setempat atau bersama dengan masyarakat di sekitar dan sebagainya. Sekalipun gereja tidak boleh meninggalkan peran kehadirannya di tengah-tengah masyarakat yang ada. Saya tidak tahu lokasi saudara, lingkungan masyarakat saudara seperti apa. Kalau di GKI Sulung banyak rumah tempel. Yang hari ini, sudah hari ini, kita membagi 450 pack kepada kepala keluarga sembako yang hari ini sedang berjalan. Kenapa? Karena mereka nempel rumahnya di gereja. Banyak rumah-rumah tempel di sekitarnya. Ya. Kalau gereja saudara di tempat perumahan yang mungkin semuanya elit, ya mungkin tidak perlu untuk lakukan itu. Tapi kalau ada, ya lakukan sebagai kehadiran gereja yang jadi berkat. Ya. Cuma konsentrasi saudara, biar kalau yang keluar ada komisi-komisi yang lain, ada teman-teman lain yang bertindak, yang melakukan kegiatan itu, kita hanya memberikan pendampingan saja dengan baik. Ya. Maka tidak ada jalan lain ya, di dalam kepasrahan dan ketaatan kita kepada Gembala yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itulah panggilan kita yang saat ini, ayo minta kekuatan Tuhan saja. Ya, kekuatan Tuhan saja untuk kita bisa lakukan. Kenapa saudara? Karena peranan pendeta hamba Tuhan, pekerjaan kita tuh sampai terminal akhir hidup manusia. Contohnya, kalau dokter mengatakan Bapak Ibu kepada saudara-saudara yang saudaranya sakit, saya sudah angkat tangan. Saya nggak bisa apa-apa. Semua obat yang paling maksimal sudah saya masukkan, tapi nggak bisa. Sudah, panggil saja pendeta saudara. Nah, saudara berarti peran saudara dan saya itu sampai akhir. Ya, masih dibutuhkan. Dokter angkat tangan, kita tidak bisa angkat tangan. Kita datangi, kita kuatkan, sampai kita tunggu jemaat itu, kita hantar pulang ke rumah Bapa dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan itulah kesetiaan kita nggak kuat, tapi saya percaya ketika kita berkata, Tuhan aku ini lemah, bodoh, nggak bisa apa-apa. Dampingi aku Tuhan, aku butuh Tuhan. Ya, biarlah kita jadi alat yang dipakai Tuhan. Dia Gembala Agung kita, dia yang melengkapi kita. Amin. Makasih teman-teman, saya kalau boleh berbagi, itu yang ada dalam konsep saya dan coba saya terus maksimalkan, saya lakukan di dalam hari-hari ini yang lalu dan juga yang akan datang.